Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Dinsos Tanjung Pinang siap diaudit oleh Inspektorat. Tahapan Pilkada tahun 2020 akan dilanjutkan di bulan Juni. Inilah berita selengkapnya bersama saya Syahrudin Aznam. Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang siap diaudit oleh Inspektorat terkait pengadaan sembako gratis yang dibagikan kepada masyarakat akibat mewabahnya COVID-19. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku dari mulai tahap pendataan di tingkat RT RW, kemudian ke kelurahan, kecamatan, dan terakhir ke dinas sosial. Dan setiap pengumpulan data dimulai dari RT RW hingga terakhir di Dinsos dibuat berita acaranya lalu diserahkan ke wali kota untuk dibuat SK mengenai penerimaan sembako gratis. Dijelaskannya juga sebelum menyerahkan nama penerima sembako gratis, dinas sosial selalu memverifikasi data kembali agar tidak terjadi tumpang tindih. Itu syukur sekali kalau memang segera kita diaudit itu untuk mencari kalau ada kejanggalan atau ada kelemahan atau apa kan segera diluruskan. Jadi ya kita sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang jelas itu. Kami didampingi oleh pihak yang ini adalah pihak kejaksaan dan kami selalu didampingi juga oleh pihak kepolisian untuk supaya jangan ada kesalahan-kesalahan. Itu untuk tanggap darurat khusus COVID ada dua cara. Pertama penunjukan langsung kepada penyedia yang sedang melaksanakan kegiatan yang sama dan dikatakan mampu penyedia itu. Kemudian secara swakelola, karena kalau dilelang waktu tidak ada. Kita masa tanggap darurat kita cuma April dan Mei. Jelas masa proses pelelangannya 1 bulan setengah, kamu pelaksanaan. Masa sangka lagi. Nah, itu dasarnya saya melaksanakan itu. Dan kami dalam pelaksanaan memberikan laporan juga selalu komunikasikan ke kami. Karena ini dampak ini kan bukan main-main gitu. Ya, kalau ada terjadi kesalahpahaman atau memang salah kita nangani atau indikasi marah mati. Untuk informasi, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Suryatmaja meminta tim Inspektorat mengaudit dinas sosial terkait pengadaan bantuan sembako gratis untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan setelah tim yang dibentuk Inspektorat Kota Tanjung Pinang menemukan kontrak pengadaan sembako murah Jalan Idul Fitri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain diduga menyalahi mata anggaran, pengadaan sembako murah di Disperdagin Kota Tanjung Pinang juga terindikasi dugaan markup harga barang dengan harga di pasaran. Informasi berikutnya. Tahapan Pilkada tahun 2020 yang sempat terhenti di bulan Maret akan kembali dilanjutkan di bulan Juni. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merencanakan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Namun kepastian ini akan masih menunggu peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dan PKPU penyelenggaraan Pilkada pada masa bencana alam yang saat ini masih dibahas. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko saat dihubungi RRI. Dijelaskannya juga bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 akan dimulai dengan mengaktifkan kembali panitia pemilihan suara dan juga panitia pemungutan suara yang sebelumnya dinonaktifkan akibat pandemi COVID-19.
Selain itu, nantinya juga akan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi faktual persyaratan calon perseorangan yang sebelumnya sudah dibuka. Oh, pasti nanti akan ada perubahan tahapan ya, PKPU tahapan, itu mungkin nanti akan ada penyesuaian PKPU tahap peraturan KPU terkait tahapan program jadwal. Itu pasti nanti akan ada penyesuaian. Sebenarnya kalau di tahapan itu bisa jalan lagi di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya sampai ke Desember, sebenarnya itu hitungannya masih normal. Karena kemarin kan kita terhenti di bulan Maret. Dari bulan Maret ke September itu kan hitungannya sekitar 6 bulan lah ya, 6-7 bulan kan. Nah, kalau misalnya nanti Juni kita sudah start lagi, tidak ada masalah karena hitungannya masih kisaran 6 bulan juga. Lebih lanjut dikatakannya juga bahwa pihaknya juga akan melakukan pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai perubahan aturan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini. Perubahan aturan tersebut tentunya akan mengubah alokasi anggaran pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun yang jelas, dengan kondisi saat ini tentunya pilkada akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan akan ada penambahan anggaran, dan ini akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reporter RRI, Erita Fitrinsani melaporkan. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menghimbau masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus rantai wabah virus corona dan mempertahankan Bintan terus berada di zona hijau menuju tatanan kehidupan baru. Jadi nanti kalau masuk akhirnya herd immunity, mereka akan terpapar virus liar karena tidak ada upaya untuk mencegah. Bahayanya kalau timbul klaster baru meledak, itulah seleksi alam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Gama F. Isnaini mengakui belakangan ini banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Di antaranya penggunaan masker mulai kurang diperhatikan masyarakat. Padahal memakai masker pelindung mulut ini salah satu alat pencegahan utama penularan ketika seseorang terduga positif terbatuk ataupun bersin. Sehingga virus yang terbawa bersama droplet atau butiran air yang dikeluarkan dari batuk atau bersin dapat tertahan oleh masker. Meski Bintan masuk kategori zona hijau, sebaiknya tetap mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Jika tidak mengindahkan anjuran pemerintah, dikhawatirkan dalam hitungan menit maupun jam, zona hijau dapat berubah menjadi merah. Dalam hitungan detik dan jam itu bisa berubah, tergantung kita ketemu kasus masyarakat, perilakunya tidak akan berubah. Kalau sudah dilonggarkan, tengok udah menyamut, masker udah mulai ditanggalkan. Jadi nanti kalau masuk akhirnya herd immunity, mereka akan terpapar virus liar karena tidak ada upaya untuk mencegah. Bahayanya kalau timbul klaster baru meledak, itulah seleksi alam. Dari 6% akan meninggal, yang lain akan imun. Karena arti herd immunity sebenarnya untuk imunisasi, di mana kuman yang dipaparkan kuman Cina tidak membunuh. Tapi kalau teori herd immunity dilakukan dengan kuman ganas, ya yang terbunuh tergantung fatality rate, tingkat kefatalitasan kuman. Kalau 6% ya 100 makin 6. Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Gesek, Kecamatan Tropaya, Rasmini. Di saat menuju ke tatanan kehidupan baru, menggunakan masker dinilai sangat efisien dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Kemudian ia juga meminta aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamung Praja untuk tetap melakukan razia pemakaian masker. Karena sejak perayaan Idul Fitri berakhir, pengawasannya juga mulai berkurang. Tidak ada cara lain. Kemudian mematuhi himbauan pemerintah, insya Allah segala sesuatunya akan cepat teratasi, dan petugas-petugas ketertiban seperti Satpol PP, Satlantas, polisi ini kan kayaknya sudah mulai kendor, lembaran sudah habis, sudah mulai kendor pengawasannya. Ini sebetulnya tidak boleh, harus terus. Jadi lakukanlah razia. Jadi kalau orang tidak menggunakan masker, arah kemana tujuannya? Suruh pulang saja, suruh pakai masker. Ini kalau ini didasarkan insya Allah, tapi kalau kita lengah, kita akan kecolongan lagi. Ini mohonlah menjadi perhatian untuk kita semua. Tolonglah untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa, tapi juga untuk kita bersama. Sekian, mudah-mudahan menjadi perhatian bersama, dan doa kita semua tentunya semoga COVID-19 ini segera berakhir. Untuk saat ini kasus positif virus corona di Kabupaten Bintan sebanyak 4 orang yang ditangani di daerah dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz, Singkawang, Kalimantan Barat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Informasi terakhir, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menekankan pentingnya masyarakat menjaga produktivitas agar roda perekonomian terus berputar meskipun pandemi belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadilah mengatakan, produktivitas dimaksud sudah barang tentu harus dibarengi dengan praktek protokol kesehatan.
Dijelaskannya upaya-upaya penyesuaian menuju tatanan kehidupan baru juga dilakukan di internal pemerintah selaku pelayan masyarakat. Menurut Arif Fadilah, Pemprov Kapri Selasa kemarin menggelar perlombaan inovasi new normal yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. KM 92